Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya di part selanjutnya. Tetap bersama Mas Aksan Zaini Dahlan yang telah 9 tahun di Jepang. Kita kulik-kulik atau tanya tentang bagaimana kehidupan di Jepang pada waktu kekerasan ya. Kekerasan biasanya kan ada tuh. Pastinya ada. Kekerasan pada orang Indonesia yang pertama kali menapaki di dunia kerja di negara Jepang. Apakah Mas Aksan mengalami seperti itu? Pastinya saya merasakan. Saya merasakan kekerasan yang hampir-hampir membuat saya itu menyerah waktu itu. Tapi saya selalu ingat, selalu berpegang teguh dengan pendirian saya sendiri waktu itu. Saya tidak akan pulang, saya tidak akan menyerah. Saya siap mati. Saya tidak mau pulang sebelum saya berhasil. Itulah yang saya pegang teguh. Seperti pepatah Jepang, Anakorobi Yaoki. Apa itu Artinya, artinya? jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Seperti itulah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik untuk kekerasan yang Mas Aksan alami pada waktu di kerja di Jepang. Kekerasan yang hampir tiap hari waktu itu, hampir kurang lebih ya 1 tahunan lah mungkin. Kekerasan yang saya alami waktu itu bagian kepala. Orang Jepang itu paling mudah, kalau setiap dia marah, selalu bukan memukul anggota badan yang lain. Pastinya yang pertama itu kepala. Pasti Sedang kepala. kepala di sini sangat Terhormat, istimewa. sangat istimewa. Beda sama orang Jepang. Bercanda pun kepala pastinya. Ya gampang sekali pukul bagian belakang, plus, cepat. Ibarat kalau bahasa sini tuh ngotas lah. Nah kayak gitu. Tapi waktu itu, meskipun saya mengalami kekerasan, cuman kekerasan 1 kali kalau nggak salah saya dipukul dari belakang, tanpa saya sadari waktu pertama kali. Setelah kedua kalinya dia mau mengulang, saya tangkis. Saya tangkis dari belakang, langsung saya lemparkan waktu itu ada ganco kapal. Ganco yang untuk menyantolin kapal tuh, saya lempar ke orang Jepangnya, saya kasihkan ke dia. Jangan cuma mukul. Ganco saya kalau kamu berani, saya bilang gitu. Tapi berbeda dengan dia. Setelah saya berani, memang mental saya waktu itu memang udah siap mati lah waktu itu. Karena saya tuh memang udah benar-benar ya sudah bertekad, bulat ya, bulat memang. tekadnya sudah bulat. Benar. Mati pun tak apalah gitu waktu itu saya. Jadi saya lempar gancu waktu itu ke orang Jepangnya. Tapi apa? Orang Jepangnya malah bilang saya itu kurang ajar. Nggak apa-apa, cuman wajar. Hampir-hampir setahun saya dibilang goblok lah, bilang lah mau dipulangin, terserah. Tapi enggak, setelah kejadian seperti itu, apakah mukul lagi? Enggak kan? Sudah nggak berani lagi. Cuman dia hanya berucap saja. Cuman berucap aja. Misalnya saya ada ikan lepas, dia paling bilangnya saya itu goblok kamu. Nah, pulang aja kamu Indonesia. Tapi nggak sampai, sekarang nggak sampai mukul. Nggak sampai mukul lagi. Kekerasan fisik ya. Berbeda kalau kita itu dipukul 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita diem. Nah, disitulah sama seperti yang saya rasakan seperti saat ini, yang saya rasakan di tempat saya bekerja, tepatnya di pabrik kayu, ya, pabrik kayu. Itu ada orang Jepangnya, ada orang Jepangnya. Nah, di situ orang Jepang ini memang menurut saya itu sangat keterlaluan lah, sangat semena-mena. Tapi bagi saya sedikit pun nggak ada rasa takut sama orang itu. Saya mau berpapasan kayak mau apa kayak, sementing saya sendiri berpegang teguh, saya tidak mempunyai rasa bersalah. Oh, benar. Itu yang dipegang. Tapi kalau saya masih merasa benar, jangankan manajer atau direktur atau presiden ataupun yang punya perusahaan tersebut, pasti akan saya lawan selama saya masih benar. Iya, benar. Itu yang prinsip. Kalau kalau sudah prinsip ya kita memang harus tergantung, apalagi itu memang prinsip yang bagus gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman, kondisi di Jepang memang berbeda dengan kondisi kerja di negara kita ya, Indonesia. Kalau Indonesia mungkin kepala itu hal yang sangat dihormati dan jarang ya, bukan jarang sih. Meskipun dalam bergurau kadang kita nggak sampai memukul kepala, tapi berlainan dengan di negara Jepang. Apakah di Jepang sendiri pada waktu bekerja pernah sampai adu fisik atau gimana? Sendiri. Kalau waktu itu sempat memang benar-benar mau berkelahi atau gimana? Bukan saya sih waktu itu kakak kelas saya.
berkelahi sesama orang Jepang. Awalnya dengan apa ya? Dengan bercanda. Dia itu orang Jepangnya berpikir bercanda, tapi karena mungkin udah Keterlaluan. keterlaluan dan kakak kelas saya waktu itu memang udah menahan emosinya, Hmm. langsung dia itu mukul. Langsung dia tuh mukul. Jadi di situ terjadilah sedikit cekcok, Heeh. perdebatan, tapi karena kita sama-sama satu kapal, jauh dari orang tua, jauh dari daratan, jauh dari pertolongan ya sekitar. Heeh. Jadi waktu itu sama-sama dilerai, sama-sama disamakan, sama-sama menyadari kalau kita itu ibarat tuh saudara, Saudara, saudara. benar-benar. Dan Jadi, awak kapal itu kan saudara kita. saudara. Jadi tidak ada yang namanya satu kapal itu namanya kapten, ini anak buah, ini atasan, tidak ada. Nggak ada. Cuman sebatas jabatan aja. Itu pada waktu di kapal itu berapa bulan kalau melaut di kapal? Mungkin beda sama orang Indonesia atau gimana? Kalau buat saya sendiri waktu itu, kapal saya sendiri waktu itu ya kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu di Fish laut, fest kalau kapalnya. terus kembali ke darat. Kembali ke darat 3 hari, baru berangkat Berangkat lagi lagi. ke laut 2 minggu, ke darat lagi 3 hari, begitu pun seterusnya. Sampai 9 tahun. Sampai waktu itu ya saya setahun pulang, setahun Oh, setahun pulang. pulang, setahun Jadi pulang. di total kurang lebih hampir 9 tahun lah kayak gitu. Banyak yang bisa diambil hikmah di sini, teman-teman. Jadi tidak, ya mungkin beda tempat ya Mas Aksan ya. Tapi kebanyakan Jepang mungkin kayak gitu ya Mas. Hampir-hampir kebanyakan kayak gitu. Hmm. Kalau kita itu takut salah, kalau kita salah kita harus menyadari. Atau dibukul atau apa kita harus Ya, menyadari. benar-benar. Memang lah kalau kita Karena salah. memang salah ya. Kita salah, namanya juga atasan, ada bawahan. Bahwa kita juga harus menyadari kita juga butuh pekerjaan, butuh uang dari negara sana. Jadi kita harus menyadari, kecuali kita benar, kita udah berusaha, kita disalahkan, ditambah lagi kita dipukul. Nah, disitulah kuncinya. Kalau kita dipukul, kalau kita diem sekali, selamanya kita akan ditindas sama orang Jepang. Benar-benar. Kuncinya itu kita itu benar, Perlawanan, berani, kalau kita perlawanan. benar gitu ya. Betul Mas. sekali. Di Jepang sendiri Mas Aksan pernah nggak berpapasan dengan saudara atau saudara sebangsa dari Indonesia, mungkin dari sama-sama Pulau Jawa atau gimana? Hampir tiap sekali saya sandar selalu berpapasan dengan orang Indonesia. Beda pulau, dari Sabang sampai Merauke selalu saya bertemu. Dari Madura? Dari Madura pun juga ada. Ada yang sampai berkeluarga di sana nggak? Ada, hampir banyak. Oh, hampir banyak ya. Pastinya punyanya banyak ya kalau dari Indonesia. Anaknya banyak-banyak semua. Banyak semua. Soalnya kan kasus yang terbaru di Jepang, negara Jepang, terjadi kemerosotan untuk angka kelahiran. Betul sekali. Bisa dijabarkan nggak? Kenapa? Apakah orang Jepang itu minder? Katanya saya pernah ada informasi orang Jepang itu kalau agak berumur sedikit itu sama anak-anaknya katanya ditaruh di panti jompo atau gimana? Betul sekali. Memang begitu ya? Betul sekali. Dan juga di sana itu kalau udah hampir menginjak usia, kebanyakan dari anak atau saudaranya ya mengirim orang tuanya itu ke kayak panti jompo. Tapi untuk yang muda-muda setelah lulus sekolah, kebanyakan tuh mereka tuh bukan berdiam diri di rumah. Dia hampir-hampir harus keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan. Baik dia pun kerja maupun tidak kerja. Itu yang membuat Jepang itu bukan negara santai ya. Bukan negara yang santai. Beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan masih berdiam diri di rumah. Betul sekali. Masih serumah sama orang tua gitu kan. Tapi satu lagi, masalah kependudukan mungkin lebih banyak Indonesia. Karena apa? Di sana itu hampir-hampir yang pengetahuan saya, orang Jepang itu enggan mau menikah. Jadi angka-angka kelahiran tuh per tahunnya sedikit sekali. Iya benar. Di sana itu setahu saya itu orang Jepang itu menikah setelah dia itu berisi. Oh, jadi hamil dulu baru nikah. Hamil dulu kebanyakan. Oh, sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Terus satu lagi, orang Jepang itu kebanyakan dalam pikirannya itu saya nggak mau menikah. Ngapain saya nikah? Orang kayak gini bisa saya beli, gini saya beli, gini saya beli. Jadi di sana itu angka-angka kelahiran itu minim sekali. Jadi teman-teman, banyak konten-konten yang mengulas tentang negara Jepang.
Tapi yang diulas kadang Jepang yang di perkotaan, sedangkan Mas Aksan sendiri di pelabuhan atau di perkapalan. Betul sekali. Banyak yang bisa diambil hikmah untuk percakapan kali ini, mungkin bisa dijadikan referensi, tapi enggak yang pasti bekerja di Jepang di bagian perkapalan tidak kalah juga gajinya dengan yang bekerja di daratan. Jadi teman-teman yang penting fokus kepada apa yang teman-teman ingin capai pada waktu di Jepang, kenali mereka dan kalau bisa disebarkan juga sifat-sifat positif yang mungkin bisa berguna di negara Jepang. Ya mungkin itu. Mungkin ada kata-kata dari Mas Aksan ya untuk para teman-teman kita yang ingin bekerja di Jepang di sana bagaimana? Ya, saya refresh lagi seperti tadi yang saya bilang, jika teman-teman ingin benar-benar berangkat ke Jepang atau negara lain, ada satu patah yang benar-benar harus jadi motivasi tersendiri. Seperti tadi, Nana Korobi Yaoki. Artinya, jatuh 7 kali dan bangkit 8 kali. Meskipun kita itu jatuh 7 kali, gagal dalam 7 kali, tapi kita harus punya motivasi terus. Harus dapat yang ke-8-nya kita. Nah, seperti itulah. Jadi teman-teman, saya harap di podcast kali ini teman-teman bisa membuka wacana teman-teman dan membuka wawasan baru bagi teman-teman apa yang harus dipersiapkan pada waktu teman-teman ingin bekerja di negara Sakura. Kita tutup podcast kali ini dan jumpa lagi dengan Mas Aksan di lain waktu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.